Tahukah kamu bahwa gender dan seks itu berbeda? Gender berkaitan dengan peran sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan, atau hasil konstruksi sosial dan budaya, yang dapat ditukarkan antara keduanya. Kondisinya bisa berbeda-beda antar wilayah yang memiliki budaya tersendiri. Pembedaan gender bersumber dari masyarakat sehingga anggota masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, bisa bersama-sama untuk menciptakan kesempatan dan akses yang setara. Berbeda dengan gender, seks berkaitan dengan perbedaan fisik dan biologis antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan bawaan sejak lahir dan tidak dapat dipertukarkan. Ketimpangan gender sudah sering kali terjadi, bahkan sebelum bencana pun, kondisi perempuan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Keterbatasan dalam penyuaraan pendapat menyebabkan perempuan lebih rentan. Agar perempuan dan laki-laki dapat memperoleh kesempatan dan juga hak dalam berbagai aspek, diperlukan kesetaraan gender dan juga keadilan gender. Salah satu cara untuk mencapai kesetaraan gender adalah melalui strategi menyuarakan suara perempuan dan melakukan advokasi, yaitu dengan melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik, asertif, serta persuasif kepada semua pihak dan kalangan, serta mendorong inklusivitas atau melibatkan partisipasi aktif perempuan dalam aktivitas sosial pembangunan. Selain masalah kesetaraan, kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual juga sering terjadi baik sebelum bencana, masa darurat, masa pemulihan, dan setelahnya, yakni masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan bahkan pada saat peperangan atau konflik, kondisinya bisa lebih buruk, di mana perempuan dan anak-anak perempuan menjadi target. Ketika bencana situasi buruk terjadi pada kelompok perempuan dan anak-anak yang harus tinggal terpaksa satu tenda dengan pengungsi lainnya. Dalam minggu pertama, bahkan hingga minggu kedua, persoalan keselamatan dan keamanan, khususnya bagi perempuan dan anak perempuan, masih belum diprioritaskan. Meski sebenarnya setiap saat bisa kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual dapat terjadi. Kekerasan seksual merupakan suatu serangan fisik dalam bentuk pemaksaan terhadap seseorang secara seksual yang disebabkan karena adanya ketimpangan relasi kuasa, bahkan kondisi-kondisi lain yang memaksa. Misalnya, situasi di mana perempuan tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari ancaman kekerasan. Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang tidak diinginkan, baik dalam bentuk komentar, permintaan, atau ajakan yang berbau seksual, baik tersurat maupun tersirat. Dapat berupa sentuhan, lelucon, isyarat, visual atau tatapan oleh seseorang kepada orang lain dalam lingkup pekerjaan atau interaksi. Di banyak negara, tindakan ini termasuk kejahatan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau perempuan. Kekerasan seksual dapat menciptakan ruang yang tidak aman, ketakutan, dan lain sebagainya. Tindakan ini merampas martabat seseorang, khususnya perempuan dan kelompok rentan lainnya. Berdampak negatif pada reputasi pemerintah atau lembaga atau komunitas dan akan merusak kerja-kerja untuk membangun keadilan gender bagi semua. Contoh kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual diantaranya, seorang relawan kemanusiaan laki-laki mengajak beberapa perempuan untuk tidur dengannya sebelum dia mendistribusikan makanan bulanan untuk mereka di pengungsian. Seorang pegawai kebencanaan perempuan membuat komentar kasar yang berbau seksual kepada rekan-rekannya, terutama bila setiap kali seseorang pegawai logistik laki-laki tertentu lewat. Komentar ini didengar oleh pegawai logistik itu dan membuatnya tidak nyaman. Jadi, dia berusaha menghindarinya semampu yang dia bisa lakukan. Hal-hal yang mendasar dari perilaku kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual adalah karena tidak adanya persetujuan. Persetujuan tidak dapat berlaku atau diberikan jika salah satu orang di bawah tekanan, ada ancaman, ada dampak negatif yang ditimbulkan, serta ada dinamika kekuasaan yang berbeda. Jika Anda mengalami kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, jangan pernah menyalahkan diri Anda sendiri atas apa yang Anda alami. Yang kedua, temukan orang yang paling tepat
dapat dipercaya dan berpihak kepada Anda. Yang ketiga, libatkanlah keluarga atau orang terdekat Anda, karena dalam kondisi tersebut Anda membutuhkan dukungan moral. Yang keempat, ceritakan kejadian apa yang Anda alami, misalnya kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual. Yang kelima, sampaikan apa yang Anda butuhkan untuk penanganan atau langkah berikutnya. Dan yang terakhir, selalu konsultasikan hal-hal yang berkenaan dengan penanganan terkait kasus dan pemulihan psikologis yang sedang Anda jalani dengan pihak yang mendampingi.